Hai semuanya, ketemu lagi nih sama Nidia. Kali ini Nidia mau bawain hal yang sedikit berbeda. Karena kali ini Nidia mau merekomendasikan mobil bekas yang sudah dikumpulkan datanya oleh tim Pricebook Otomotif. Jadi kalian selain punya referensi harga, tapi juga punya referensi untuk dealer mobil bekas terbaik mitra dari Pricebook. Nidia tahu kalau banyak dari kalian yang kalau melihat harga mobil baru, mau beli tapi terbatas kapasitas. Makanya kali ini Nidia akan merekomendasikan mobil-mobil di bawah 100 juta yang udah jelas ini tergolong murah kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil bekas lain yang bahkan lebih mahal dari barunya mobil-mobil ini. Penasaran kan ada mobil apa aja? Tapi sebelumnya, coba subscribe dulu channel Pricebook Otomotif dan sekarang baru deh kita masuk ke listnya. Nissan Almera. Jarang ya kita melihat Nissan Almera di jalan. Jangankan melihat, denger aja jarang banget. Atau malah bahkan gak ada yang tahu mobil ini. Jadi Nissan Almera ini sempat masuk ke Indonesia mulai tahun 2012, namun hanya sampai 2015. Tetapi mobil ini tidak pernah dijual untuk umum di Indonesia karena hanya dijual untuk segmen fleet. Mungkin ada dari kalian ada yang pernah menumpang taksi Nissan Almera? Kalian salah satu orang yang beruntung. Selain untuk pesanan armada taksi, mobil ini juga dijual kepada perusahaan yang membutuhkan kendaraan operasional. Selain itu juga Kepolisian Republik Indonesia pernah menggunakan Nissan Almera sebagai mobil patroli. Nissan Almera ini sejatinya adalah Nissan March yang diberikan buntut. Ya, sama dengan kompetitor sekelasnya seperti Toyota Vios dan Honda City. Namun, mobil ini hanya memiliki pilihan mesin 1500 cc yang sama dengan Nissan Grand Livin. Untuk di Indonesia, Nissan Almera yang dijual ke segmen fleet di sini merupakan generasi ketiga yang diproduksi mulai dari 2011. Kami pernah menemukan mobil ini saat Marzum di dealer Power Auto BSD dengan bandrol 75 juta rupiah untuk unit tahun 2015. Jika kalian mencari mobil ini di pasar mobil bekas, rata-rata pemiliknya memasarkan di harga 80 jutaan. Nissan March. Mobil yang sempat viral karena dijual dengan harga 500 juta ini sebenarnya gak spesial-spesial amat karena memang mobil ini gak banyak yang bisa diomongin sih kecuali konsumsi bahan bakarnya yang memang super irit untuk yang mesin 1200 cc-nya ya. Nissan March pertama kali diluncurkan di Indonesia tahun 2010 dan merupakan city car pertama yang diperkenalkan oleh Nissan Motor Indonesia karena Nissan sepertinya melihat kesempatan pasar mobil di Indonesia yang membutuhkan mobil kecil yang dapat membelah kemacetan kota dengan desain kompak dan konsumsi BBM yang irit. Namun sayangnya pasar city car kini sudah dimakan oleh LCGC semenjak pemerintah mengeluarkan keringanan pajak untuk mobil LCGC yang notabene memiliki kelas yang mirip-mirip dengan city car. Bentuknya yang anti mainstream dan lebih ke arah feminin membuat mobil ini banyak dipilih oleh wanita untuk menjadi daily drivernya. Bahkan Nissan juga pernah menyediakan warna pink ketika menjual mobil ini di Indonesia. Pada tahun 2014, Nissan sempat meluncurkan Nissan March varian 1500 cc demi menyaingi Honda Jazz dan Toyota Yaris. Namun ternyata memang orang Indonesia kurang menyukai bentuk March yang sangat feminin. Jadi ya nggak lama deh umurnya juga. Namun tapi kali ini Nidia akan ngomongin harga yang varian 1200 cc. Jadi kami menemukan Nissan March varian 1200 cc tahun 2017 di dealer mitranya Pricebook nih, yaitu Hobi Mobil. Di sana Nissan March ini dibanderol dengan harga 98 juta rupiah. Sementara di luar sana Nissan March tahun 2017 memiliki harga di rentang 95 hingga 100 juta rupiah. Wuling Convero S. Ini merupakan mobil perdana Wuling ketika ikut bertempur dalam pasar otomotif Indonesia. Wuling Convero merupakan hasil wujud nyata sebuah observasi kebutuhan masyarakat tanah air akan sebuah mobil keluarga. Intinya satu, harga yang murah, kelas LMPV, harga LCGC. Kalian ingat Chevrolet Spin? Sebenarnya kita tidak pernah ditinggalkan oleh Chevrolet Spin karena Wuling Convero ini mengambil basis dari Chevrolet Spin. Hanya saja mobil ini memiliki dimensi yang lebih besar sehingga memiliki kabin yang sangat lega untuk mobil di kelasnya. Untuk performanya, mobil ini mengandalkan mesin 1500 cc bertipe DOHC DVVT dengan semburan tenaga 107 horsepower dengan torsi 142 Nm. Ini merupakan tenaga yang mirip-mirip dengan semua LMPV yang ada di Indonesia. Dan yang penting satu ini nih, Wuling Convero menggunakan penggerak roda belakang. Nih buat kalian para penyembah RWD, karena sekarang Avanza dan Xenia udah menggunakan FWD, jadi mulai tahun depan pilihan LMPV RWD ya hanya Wuling Convero. Nah dari harga yang kami dapat di dealer mobil bekas Lukas, mobil ini dibanderol dengan harga 97,5 juta rupiah. Kalau kalian mau cari di luar, ya mobil ini masih di atas sekitar 95 juta rupiah.
Suzuki Swift generasi pertama. Suzuki Swift merupakan mobil yang funky dan asik untuk dikendarai. Tetapi entah kenapa mobil ini kurang populer dibandingkan Honda Jazz atau Toyota Yaris. Padahal mobil ini tuh secara desain mirip dengan Mini Cooper. Makanya banyak orang yang punya Swift itu ditambahin stiker hitam bagian atasnya. Dari situlah mobil ini akhirnya dijuluki Poor Man Mini Cooper, alias Mini Coopernya orang miskin. Dengan desain yang kompak, Suzuki Swift ini sebenarnya sangat cocok untuk membelah kemacetan kota besar yang seringkali membutuhkan mobil kompak agar tidak ribet. Suzuki Swift pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2005 dengan skema CBU dari Jepang, bukan dari India loh. Karena tingginya permintaan, akhirnya TPM Suzuki Indonesia memutuskan untuk mengubah skema mobil ini menjadi CKD. Mobil ini mengandalkan mesin M15A 1500cc DOHC VVT dengan tenaga 110 horsepower dengan torsi 143 Nm. Sebenarnya Suzuki Swift ini masih cukup laku untuk kategori hatchback di Indonesia karena terbukti Suzuki Indomobil Sales meneruskan Suzuki Swift ke generasi selanjutnya di tahun 2014. Namun Swift generasi terbaru yang meluncur tahun 2018 tidak lagi dijual di Indonesia. Nah, kami sempat menemukan unit Suzuki Swift tahun 2008 di Sinar Harapan Motor. Di sana mobil ini dibanderol dengan harga 80 juta rupiah. Sementara di luar mobil ini rata-rata dijual dengan harga 80 hingga 90 jutaan rupiah. Kijang LGX 2003. Toyota Kijang memang selalu menjadi pilihan keluarga Indonesia. Selain karena saat ini tidak ada pesaing yang mampu menandingi kedikdayaannya di pasar kelas medium MPV. Namun bukan tanpa sebab, karena banyak sekali brand-brand lain yang memproduksi mobil demi menyaingi Kijang ini. Mulai dari Mitsubishi Kuda, Isuzu Panther, Honda Stream, semuanya kandas karena Toyota Kijang. Memang tiada duanya. Nah, tapi yang kita bicarakan kali ini adalah Toyota Kijang LGX tahun 2003. Kijang yang memiliki mesin sangat badak karena masih banyak yang berkeliaran hingga saat ini. Kijang LGX merupakan Kijang dengan trim tertinggi pada masanya. Di bawahnya Kijang Krista tentunya. Sementara tipe-tipe di bawahnya ada sangat banyak. Kalau kalian mau tahu detailnya, coba deh tonton sejarah mengenai Toyota Kijang di video yang udah pernah kita buatkan, khusus untuk kalian. Kijang generasi keempat ini lebih akrab dipanggil dengan Kijang Kapsul karena bentuknya memang yang membulat-bulat seperti kapsul, makanya dipanggil Kijang Kapsul. Memang mobil ini memiliki desain yang timeless, makanya masih banyak orang yang nyari sampai sekarang. Mobil ini pada saat itu memiliki dua pilihan mesin, yaitu mesin bensin 1800cc dan diesel 2500cc. Nah, untuk harga yang varian bensin, kami menemukan salah satunya di Marno Jaya Motor yang dibanderol dengan harga 77 juta rupiah. Kalau di luar sana, mobil ini banyak dijual dengan harga 80 hingga 90 jutaan. Itu dia tadi gabungan rekomendasi mobil bekas di bawah 100 juta untuk kalian yang butuh mobil murah. Nidia pamit ya, ciao Bella!